this way now, more than a million miles. And in a world that's fading, ooh, you make a world wow. I ain't striving for greatness, because it ain't my style. I made me to become yours for the rest of my life now. Where would I be without you? I can only see the end. How could I live without you? You were there since the beginning. Let me see what you see in me. Let me be who you want me to be. 'Cause I know through it all, you see life worth fighting for. 'Cause I know through it all, you see life worth fighting for. You see life worth fighting for. I travel all this way now, more than 1,000 miles. And in a world that's fading, ooh, you make a world wow. I was trying to be famous, 'cause it ain't my style. You made me to be all yours for the rest of my life now. Where would I be without you? I can only see the end. How could I live without you? You were there since the beginning. Let me see what you see in me. Let me be who you want me to be. 'Cause I know through it all, you see life worth fighting for. 'Cause I know through it all, you see life worth fighting for. You see life worth fighting for. Oh, yeah. You see life worth fighting for. You see life worth fighting for. I hear an army rising up, like a rocket taking off. Oh, for the battle you have won, breathe in me. Just to rise and standing up, life awakened through your love. Oh, for the battle you have won, breathe in me. Sticks and stones may break my bones, but only you can make these bones come alive. Sticks and stones may break my bones, but only you can make these bones come alive. Only you can make these dry bones come alive.
only you can make these bones come alive. Only you can make these dry bones come alive. Sticks and stones may break my bones, but only you can make these bones come alive. To be covered by God and walk in the area of your destiny, you can't be limited to just working with people who look like you, or think like you, or vote like you, or dress like you. You got to get out of the box, because God's going to use a whole lot of people to bless you, to move in and out of your life, and you can't be narrow or one-dimensional. This is a coat of many colors. My eyes on you and on you, so lost in you, ain't got a clue now. I'd rather be finding you, letting go of what the world thinks of me. I surrender, surrender. White flag raised above my head, hands up high. Standing tall, standing reverence, if it means you're the only one who understands. Your reality is perfect. If I would lose it all, you're worth it, and nothing I could do to deserve you. So I'm laying my crowns down, laying my crowns down. Just are you. Just are you. Just are you. Just are you. The sweetest gift to your embrace, my hiding place in times of need. I fix my eyes on your gaze, letting go of what the world thinks of me now. I surrender, surrender. White flag raised above my head, hands up high. Standing tall, standing reverence, if it means you're the only one who understands. Your reality is perfect. If I would lose it all, you're worth it, and nothing I could do
You find solace here. Come on, who are broken. No judgment here. Don't matter what they think about you, what they think about your past. Don't matter what they say about you, what they say it won't last. Do you believe in love? You find it. 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 I know who I will. You find solace here. Come on, who are broken. No judgment here. No judgment here. No matter what they think about you, what they think about your past. Oh, your past. No matter what they say about you, what they say it won't last. Do you believe in love? Do you believe in love? Do you believe in love? You find it. Do you believe in love? You find it. Do you believe in love? You find it. Do you believe this love conquers all? Do you believe in love? Do you believe this love conquers all? Do you believe in love? Do you believe this love conquers all? Do you believe in love? Do you believe this love conquers all? Do you believe in love? Do you believe in love? Do you believe in love? You find it here. Do you believe in love? You find it. Do you believe in love? You find it. Do you believe? Do you believe? Do you believe in love? Do you believe? Do you believe in love? You find it. Halo semua, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat ya teman-teman. Iya, jadi kita sudah punya logo. Jing 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 jing. Widih. Keren nih. Nanti yang mau lihat realnya boleh datang ke gereja ya.
Tapi jangan lupa pakai masker dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Oke? Datangnya juga ngantri satu-satu ya. Kalau mau foto harus satu-satu. Kita nggak boleh dempet-dempet. Kita aja pisah nih. Ya, ada jaraknya. Oke. Sebelumnya kita mau baca satu ayat ya. Sebelum saya berbahasa basi lebih panjang lagi, yang akan membuat kalian lebih basi. Nggak basa-basi. Tapi semoga teman-teman benar-benar ditemukan dalam keadaan sehat ya. Saya percaya bahwa kalau bersama Tuhan, pasti kita bisa melewati apapun. Amin. Nah, kita mau baca di Matius 20 pasal 20 ayat 28. Nah, ini bunyinya seperti ini teman-teman. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari saya undang kita semua, kalau yang bisa bangkit berdiri silakan bangkit berdiri. Kalau yang nggak bisa teman-teman boleh duduk, tapi dengan sikap hati yang terbaik, yang paling hormat sama Tuhan. Kita baca sama-sama ya, di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Sama seperti tema kita, yaitu selfless, yang intinya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa semakin berkurang dan Yesus yang semakin bertambah, dan kita lewat hal itu kita bisa melayani banyak orang. Kita jadi pribadi yang mau melayani orang-orang, bukan jadi pribadi yang mau hanya dilayani gitu. Amin teman-teman. Hari ini saya sangat tenang karena nanti kita akan nyanyi lagu judulnya Tenang juga. Judulnya sama, tenang. Tapi enggak, kita mau bersukacita dulu dong ya buat Tuhan ya. Amin ya, sebelum kita kusyuk gitu. Amin. Mari kita mulai. Nah, ini lagu udah lama banget nih. Mulai, come on. Yang mau tepuk tangan boleh ya. Nah, ini zaman-zaman tua pasti tahu ini. Kita belajar sama-sama ya teman-teman. Engkaulah Tuhan, perisai pelindungku, pertolonganku hanya Engkau Yesus. Besar kuasa-Mu nyata dalam hidupku, pengharapanku hanya Engkau Yesusku. Sembah-Mu ku berseru, selamanya berkuasa, selamanya bertata di bumi dan di surga. Mulialah Kau Tuhan, selamanya berkuasa, selamanya bertata di atas segalanya. Hanya Kau Yesus Tuhan. Yang udah tahu kita nyanyi sama-sama ya teman-teman. Engkaulah Tuhan, perisai pelindungku, pertolonganku hanya siapa? Besar kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sekali lagi, pengharapanku hanya Engkau Yesusku. Sembah-Mu, ku menyembah-Mu, berseru. Everybody come on. Selamanya berkuasa, selamanya bertata di bumi dan di surga. Mulialah Kau Tuhan, selamanya berkuasa, selamanya bertata di atas segalanya. Hanya Kau Yesus, selamanya berkuasa, selamanya bertata
bertahta di bumi dan di surga. Mulialah Kau Tuhan, come on. Selamanya berkuasa, selamanya bertahta di atas segalanya. Hanya Kau Yesus, selamanya berkuasa, selamanya bertahta di bumi dan di surga. Mulialah Kau Tuhan, selamanya berkuasa, selamanya bertahta di atas segalanya. Hanya Kau Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Selamanya Kau berkuasa dan bertahta Tuhan. Oke, ini ceritanya bakal panjang nih teman-teman, testimoninya kali ini. Jadi seperti yang udah saya bilang tadi, hari ini sedikit tenang karena kita kan nyanyi lagu judulnya Tenang. Tapi beberapa minggu yang lalu, minggu atau beberapa hari yang lalu lah bisa dibilang, belum lama ini, saya terjebak dalam sebuah situasi di mana saya harus membayarkan sejumlah uang yang uangnya belum ada dengan deadline tertentu, tapi masih banyak spare waktu di mana kalau saya planning dengan benar saya bisa membayarkan sejumlah uang itu, istilahnya kayak gitu ya, kurang lebih gitu. Saya nggak terlibat hutang, tenang aja, bukan itu. Tapi ada keperluan yang harus dilakukan untuk bisa membayar sesuatu gitu. Dan saya mulai panik, saya mulai bingung karena saya orangnya cukup bahasanya overthinking. Saya mulai panik, saya mulai bingung dan saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong kasih saya ketenangan. Saya berdoa, orang Kristen yang baik kan ya, berdoa dong. Ya masa kan kita nyalahin Tuhan kan nggak mungkin gitu kan. Nah tapi puji Tuhannya saya nggak tenang. Ya saya berdoa lagi dong. Jadi selesai berdoa masih kepikiran, masih panik segala macam. Tuhan tolong beri saya ketenangan. Sampai 3 kali. Saya masih tetap nggak tenang. Sampai Roh Kudus menuntun saya pakai satu kata-kata yang mengubah pemikiran saya. Simpel banget. Tuhan ajar saya untuk tenang. Nah jeng-jeng, tiba-tiba Tuhan bukan kasih sih, bawa saya ketemu lagu ini, judulnya Tenang gitu. Dan saya jadi teringat teman-teman, waktu itu ketika dengar lagu ini juga saya ingat saya pergi mancing sama papa saya, sama saudara saya, dapat lumayan banyak ikan ya, walaupun saya dapatnya ikan yang kecil-kecil yang digoreng kering. Tapi asik banget gitu. Dan tapi saya begitu menikmati perjalanannya, momentumnya, karena banyak hal yang Tuhan ajarkan gitu. Wih gila, mancing aja Tuhan ngajarin sesuatu. Keren ya, keren, Tuhan kita tuh keren banget. Jadi maaf teman-teman kalau sedikit agak panjang, tapi izinkan saya cerita karena ini lagu ini berkati saya banget gitu, mengubah mindset saya. Kami pergi jam 2 atau jam 3 pagi itu untuk ngejar ikan pagi-pagi supaya mereka mau makan lah istilahnya gitu, supaya dipancing mau makan. Dan sebelum itu ternyata kita semua udah disediakan obat mabok. Jadi saudara saya tuh bukan minuman keras bikin mabok, tapi maksudnya supaya nggak mabok laut gitu. Udah disediain pil supaya kita nggak mabok laut gitu. Dan jadi jam 3 pagi atau jam 4 pagi kita udah naik di kapalnya jalan ke tengah. Nah di situ saya berusaha buat tidur gitu kan, tidur istirahat untuk nanti jam 6 jam 7 kita bakal langsung mancing gitu. Tapi saya nggak bisa tidur. Dan Tuhan kasih tahu saya gitu, buka Bible, nyalain audio. Dan Tuhan bawa saya ke satu cerita dan satu ayat yang Matius 8 ayat 26, yang waktu Yesus bilang, hai kamu orang yang kurang percaya, lalu dia menghardik langit dan danau. Saya nggak ingat persisnya ayatnya ya teman-teman, karena saya lagi nggak pegang handphone. Tapi intinya dia menghardik danau langit, terus begitu jadi tenang gitu. Nah saya di situ langsung
awalnya pikir Tuhan mau mengingatkan saya untuk tetap tenang di dalam badai. Sampai pada yang minggu-minggu lalu saya gak tenang, saya baru kepikiran, saya gak bisa tidur di situ. Saya bayangin Yesus ada di kapal itu, dan yang pertama tuh kalau teman-teman mau tahu, kalau teman-teman mau coba mancing, coba aja, itu enak banget teman-teman, seru banget. Tapi yang bikin saya nggak bisa tidur pertama mesin kapal, itu berisik banget. Itu saya nggak bisa tidur karena mesin kapal berisik banget. Tapi saya mikir, zaman itu mungkin nggak ada mesin kapal, Dan tahu nggak teman-teman, ketika kita sampai di tengah, saya baru tahu ternyata mabok laut itu bukan karena hawanya atau anginnya. Itu juga sih faktor kesekian, tapi karena kapalnya itu begitu dimatiin mesin, itu oleng-oleng kena ombak. Nah kayak pala kita tuh digoyang-goyang, makanya kita mabok, kita tuh jadi pusing gitu. Dan saya nggak kebayang di kapal, karena saya pakai kapal nelayan kan, dan setahu saya Yesus juga pakai kapal nelayan, ada geladak decknya atau enggak saya nggak tahu sih. Cuman yang jelas saya sih ditutupin terpal gitu, dan saya nggak kebayang kalau ada badai, teman-teman. Saya nggak kebayang kalau ada badai. Saya nggak ada badai aja nggak bisa tidur gitu, apalagi kalau ada badai kan. Dan di situ saya menemukan kok Yesus bisa tidur ya. Lucu ya, kok Yesus bisa tidur ya. Dan ada satu kata yang bagus banget Yesus ucapkan, hai kamu orang yang kurang percaya, kalau nggak salah ya. Katanya persisnya kalau nggak salah seperti itu deh. Nah itu kata kuncinya, percaya. Nah tahu nggak sih teman-teman, saya menemukan bukan sebenarnya kalau teman-teman mau berdoa Tuhan beri saya ketenangan, it's okay, itu hanya sebuah kata-kata. Masalah Tuhan ajar saya untuk tenang atau Tuhan berikan saya ketenangan, itu cuma masalah kata-kata. Tapi saya mau bagi bukan soal bentuk, tapi saya mau bagi ini teman-teman, tenang itu bukan sebuah pemberian, tenang itu respon. Tenang itu respon. Saya ulangi sekali lagi, tenang itu respon kita. Jadi Tuhan bawa saya, Tuhan ajar saya buat tenang, saya yang mesti tenang gitu loh. Tenang tuh bukan pemberian, tapi tenang adalah respon kita. Dan kenapa orang tapi bro, kalau orang berdoa Tuhan kasih saya ketenangan, dia tenang kok. Tahu nggak teman-teman kenapa? Karena waktu dia berdoa, dia ganti fokusnya dari masalah ke Tuhan. Nah itu kuncinya. Dia jadi percaya. Tadi Yesus bilang, hai kamu orang yang kurang percaya. Mungkin karena mereka nggak bisa tidur. Yesus bisa tidur, mereka dikatain kurang percaya gitu. Cuman baik ke kata percaya dan fokus ini, gitu teman-teman. Jadi saya mau bilang, kalau saat ini ada teman-teman yang nggak tenang, saya mau kasih tahu, tenang itu respon kamu. Dan seperti tema kita selfless, biar Yesus yang semakin kelihatan, kita yang semakin berkurang. Tahu gak teman-teman, ciri-ciri orang Kristen, ciri-ciri orang pengikut Kristus, ciri-ciri orang yang percaya ada Kristus dalam dirinya apa? Dia tenang. Saya ulangi sekali lagi, ciri-ciri orang pengikut Kristus adalah dia tenang. Mari kita jadi pribadi yang tenang, yang percaya, yang fokus sama Kristus. Nah, lewat lagu ini, saya berharap kita bisa sama-sama jadi doa kita sama Tuhan. Oke, mari ambil sikap yang terbaik, duduk dengan baik, arahkan hatimu ke Tuhan. Ingat, fokus teman-teman, fokus, dan maka itu akan membantu kita untuk berespon dengan tenang. Tenang sebab kau Allahku, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari katakan teman-teman, mengalir kuasa dari tempat maha
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Teman-teman, saya ada post di Instagram saya beberapa waktu yang lalu tentang satu kalimat ini, tenang itu respon. Dan ada satu orang yang bilang, saya lagi butuh banget ini, terima kasih udah ingetin saya. Dan saya pikir bahwa banyak setiap kita yang mungkin lagi gak tenang. Teman-teman, saya gak bisa bikin kalian tenang, cuma kalian yang bisa bikin diri kalian tenang. Dan yang dapat membuat kalian tenang adalah kalau kalian mengandalkan Kristus. Seperti lagu ini katakan, ku tenang bersamamu Bapa. Mari teman-teman, apapun masalahmu, saya juga banyak gak tenang akhir-akhir ini juga. Sekarang juga banyak gak ketenangan dalam diri saya. Saya juga gak tenang. Tapi saya percaya bahwa bersama Tuhan, ketika saya ganti fokus saya dapat ketenangan yang sejati. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Bapa Kau sungguh mengerti, Bapa Kau mendengar. Ini seruan kami Tuhan, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. sekalipun lewat lembah Tuhan, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu, hanya bersamamu Bapa. Ku mau itu jadi respon hatiku, ku mau itu jadi keputusan hatiku. Ku mau tenang Tuhan, sebab ku berfokus padamu, sebab ku percaya padamu. Ku mau berespon tenang. Roh Kudus ajar aku, ajar kami semua untuk memilih tenang. Engkau tak pernah tinggalkan, sekalipun lewat lembah gelap. Tuhan, kami gak mau fokus sama masalah kami. Kami mau fokus pada Tuhan yang lebih besar. Kami tahu masalah kami kecil, Tuhan kami besar. Kami mau terus percaya Tuhan.
Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Biar kami bisa Tuhan mengasihi sesama kami. Tuhan, kami bisa mengajarkan mereka ketenangan yang sudah kami alami Tuhan. Tuhan, lewat setitik hanya senyuman Tuhan, kami mau berikan sukacita buat orang-orang. Kami mau kasih ketenangan buat orang-orang Tuhan. Be filled with kindness and compassion for the one for whom you love and gave your Son for humanity. Increase my love, help me to love with open arms like you do. Love that erases all the line and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they will see you. Even in just a smile, they will feel a Father's love. Oh, how you love us, from the homeless to the famous and in between. You formed us, you made us carefully, 'cause in the end we're all your children. So help me to love with open arms like you do. Love that erases all the line and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they won't see you. Even in just a smile, they will feel a Father's love. So help me to love with open arms like you do. A love that erases all the line and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they will see you. Even in just a smile, they will feel
Father's love. So let all my life tell of who you are, and the wonder of your never-ending love. Let all my life tell of who you are. You are wonderful and such a good Father. Let all my life tell of who you are, and the wonder of your never-ending love. Let all my life tell of who you are. Wonderful and such a good Father. You are wonderful and such a good Father. Help me to love with open arms like you do. A love that erases all the line and sees the truth. And then when they look in my eyes, they will see you. Even in just a smile, they will feel a Father's love. To love with open arms like you do. A love that erases all the line and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they will see you. Even in just a smile, they will feel a Father's love. Even in just a smile, they will feel a Father's love. Even in just a smile, they will feel a Father's love. Terima kasih Tuhan buat ketenangan yang sudah Engkau berikan. Saya percaya Engkau Allah yang berkuasa. Selamanya Kau berkuasa, selamanya Kau bertahta Tuhan buat setiap kami. Dan sebab itu kami mau tenang Tuhan. Sebab masalah kami mungkin kelihatan besar, tapi kami tahu Tuhan bahwa kami punya Allah yang jauh lebih besar. Kami punya Yesus yang jauh lebih besar. Kami punya Roh Kudus yang jauh lebih besar Tuhan. Roh Kudus ajar kami, tuntun kami. Thank you my best friend, Holy Spirit, mengajarkan kami untuk tetap tenang hari ini. Dan lewat lagu terakhir Tuhan, kami diajarkan untuk bagaimana kami membagikan kasih-Mu Tuhan. Increase our love. So lewat sebuah senyuman, lewat sebuah tatapan mata Tuhan, kami boleh bawa sukacita dan ketenangan buat orang-orang Tuhan. Kami jadi pribadi yang selfless, seperti nama bulan ini Tuhan, biar hanya Engkau yang kelihatan atas setiap kami Tuhan. Sembunyikan kami setiap balik salib-Mu saja Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar sedikit dari apa yang Engkau mau sampaikan buat kami. Pesan yang begitu indah, kami percaya lewat hamba-Mu Tuhan, biar apa yang keluar dari lidah bibirnya itu berasal daripada Engkau. Dan buat setiap kami yang beribadah online Tuhan, kami percaya kami boleh ambil sikap yang terbaik, duduk dengan baik. Kami berdoa Tuhan, biar apa yang kami terima itu gak cuma jadi apa yang kami dengar, tapi apa yang kami lakukan juga Tuhan. Kami jadi pelaku, bahkan kami merenungkan itu Tuhan, itu jadi pelajaran buat setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Kami tahu hamba-Mu belum bicara, tapi Roh Kudus sudah bicara terlebih dahulu menyentuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyembahan dan pujian yang begitu indah ini. Kami mau terus memuji-muji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Sebab kami ada hanya untuk Engkau, seperti Engkau ada juga untuk kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai teman-teman semua, welcome home. Kepada kalian yang sedang beribadah melalui online, harapan dan doa saya sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kalian ada dalam keadaan sehat, di dalam keadaan perlindungan Tuhan, dan segala berkat Tuhan boleh tercurah kepada teman-teman dimanapun berada.
Nah, kita bersyukur dan berterima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani kita lewat praise and worship, teman-teman kita yang sudah melayani di belakang layar, mereka yang sudah menyediakan banyak waktu buat kita, sehingga siang hari ini kita sama-sama menikmati ibadah yang sangat diberkati tentunya. Amin. Oke, saya harap teman-teman ada di posisi tempat yang paling nyaman sehingga untuk mengikuti khotbah pada siang hari ini biar bisa tersampaikan dan sama-sama kita diberkati. Nah, tentunya dengan zaman yang cukup berkembang secara cepat, dunia sedang sibuk mengejar target-target yang menawarkan kenyamanan dan kesuksesan yang mesti diraih. Sehingga kita bisa lepas dari segala kesulitan dan hidup dengan serba ada. Nah, saya pikir ini semua adalah harapan dan mimpi semua orang. Misalnya aja teman-teman, di era digital yang serba praktis, kita mau apa aja hanya lewat jari kita dengan memanfaatkan smartphone yang hari-hari ini memudahkan kita untuk memesan apa aja. Sehingga apapun yang kita mau dalam waktu hitungan menit itu bisa sampai ke tempat di mana kita berada. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, di mana kita tidak membuang begitu banyak waktu dengan apa yang kita mau, dengan apa yang mau kita beli. Semuanya itu diberikan rasa nyaman bagi setiap kita. Nah, teman-teman yang sedang berjuang lepas dari berbagai cara untuk meraih keberhasilan, tentunya dengan yang saya singgung di atas tadi, itu bukanlah sesuatu yang salah. Justru ini begitu luar biasa, bahkan doa saya buat teman-teman semua bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Baik di pekerjaan, teman-teman yang sedang bekerja bisa mengembangkan karir, bisa berhasil di bagian-bagian tertentu, mendapatkan promosi di dalam pekerjaan, atau juga teman-teman yang sedang kuliah. Tentunya teman-teman berusaha semaksimal mungkin memilih jurusan yang tepat dan kemudian kalian meraih nilai-nilai yang baik, dan tentunya kalian menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berdampak di mana kalian berada, di fakultas atau di perkuliahan manapun. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang mungkin SMP dan SMA yang sedang sekolah walaupun secara online hari-hari ini, tetapi kalian akan tetap berjuang mengusahakan untuk meraih nilai-nilai yang baik, membanggakan orang tua kalian, sehingga semuanya itu boleh kemudian memberikan hasil yang maksimal, dan tentunya lewat itu juga kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan harapan saya itu semua dapat kalian capai dan kalian berhasil. Amin. Haleluya. Tapi teman-teman ingat, seringkali rasa nyaman itu bukannya kita tambah bersyukur sama Tuhan, tapi justru membuat kita semakin tidak punya waktu sama Tuhan. Padahal kalau kita sadar, itu semua adalah ciptaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa ketika kita ada di satu tempat yang nyaman, ketika kita ada di satu keadaan yang tidak mengalami berbagai kesulitan, justru itu tidak menjadi sebuah ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, tetapi kita malah tidak semakin banyak waktu untuk Tuhan. Jadi ketika kita mengalami masalah, mungkin kita mengalami keuangan yang dulunya kita berkecukupan, tetapi sekarang kita serba terbatas, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Yang mungkin tadinya kita mau beli apa dan apa itu semua ada, sekarang mungkin itu tidak seperti yang pernah kita alami di zaman dulu. Nah, mungkin juga teman-teman mengalami hubungan yang tidak baik di dalam keluarga antara anak dan orang tua mungkin, atau antara antara saudara satu dengan yang lain. Mungkin hari-hari ini sedang mengalami lost koneksi dengan hal itu, atau juga mungkin teman-teman sedang mengalami sebuah
hubungan yang tidak baik dalam bertemanan atau dalam persahabatan. Sehingga yang harusnya seorang teman bisa memberikan sebuah dorongan, support, atau memberikan sebuah harapan untuk mendukung apa yang mungkin teman-teman sedang gumuli, tetapi malah sebaliknya mengecewakan saudara, malah sebaliknya memberikan harapan palsu sama saudara, sehingga teman-teman akhirnya kecewa kepada dia. Dan mungkin tidak kalah penting kalau teman-teman yang sudah bekerja, yang hari-hari ini juga pasti mengalami banyak hal yang harusnya mungkin seorang teman di dalam bekerja sebagai partner dalam setiap divisi, tentu apapun yang mungkin hari-hari Tuhan telah percayakan kepada kalian dalam perusahaan. Tapi sepertinya itu tidak berjalan dengan mulus. Dan tentunya banyak hal-hal yang kita alami yang menjadi pergumulan kita sehari-hari. Nah, sehingga kalau kita tidak benar-benar kuat fondasinya, kita sebagai murid, kalau kita tidak benar-benar kuat fondasi imannya, kita akan mudah goyah, kita kemudian tidak akan bisa melakukan banyak hal, dan yang ada di dalam kehidupan kita adalah putus asa. Nah, tentunya kenapa ini? Karena jauh sebelumnya mungkin hidup kita dibangun di atas zona nyaman. Karena sebelumnya kehidupan kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, bulan ini tentunya kita sedang belajar satu tema, yaitu selfless. Bagaimana setiap kehidupan kita yang sudah mendapatkan teladan kepada Yesus, yang dia merelakan semuanya untuk kita, dan lewat itu kita mengalami sebuah perubahan. Tentunya bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu menjadi sebuah tuntunan di setiap kehidupan kita, dan kemudian kita bisa menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kita. Nah, hari ini ada 3 goal, saya bilang ada 3 goal yang saya akan share kepada teman-teman, yaitu tentunya dengan tema yang saya bagikan, yaitu merelakan yang tidak berharga. Tentunya ada hal-hal yang berharga, ada yang tidak berharga dan ada yang berharga. Secara pandangan manusia, hal-hal yang berharga justru apa yang diinginkan hati kita. Itu dicatat baik. Hal-hal yang berharga itu diidentifikasikan dengan setiap apa yang kita mau, bukan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa 3 hal penting. Yang pertama, teman-teman, yaitu apa yang perlu kita relakan dan apa yang perlu kita pertahankan. Yaitu adalah peduli versus ego. Peduli adalah sebuah gaya hidup yang mau terlibat kepada orang lain, yang mau peduli terhadap orang lain. Tetapi ego adalah apa yang saya mau, apa yang menjadi kepuasan dan keinginan saya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Nah, di Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang keempat sampai kelima dan seterusnya, nanti kita akan belajar secara garis besar. Ini adalah tentang bagaimana Tuhan merelakan banyak hal untuk kita, menebus kita, bahkan melayakkan kita yang seharusnya kita tidak layak. Nah, di Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat sampai kelima, begini firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Nah, sebenarnya Paulus sedang mengingatkan anak-anak muda tentunya dengan segala usia. Ada jemaat yang ada di Filipi. Mereka sedang ada di dalam satu keadaan yang sudah tidak mempraktekkan apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga Paulus mengingatkan hal ini kepada mereka bahwa jangan sibuk dengan apa tentang diri kamu. Saya tidak melarang untuk tidak mengasihi diri sendiri, itu hal yang wajar. Tetapi mengasihi diri sendiri karena sesuatu yang lebih
sehingga kita tidak berdampak kepada orang lain. Nah, tentunya apa sih yang sifatnya ego itu? Seringkali ego itu adalah apa yang saya lakukan itu atas nama saya. Seringkali mungkin tanpa sadar, kalau bukan gue itu tidak akan terjadi. Hal-hal yang kita lakuin dimanapun berada, seringkali kita mengatasnamakan diri kita bukan atas nama Tuhan. Bahkan tanpa kita sadari, kita lebih senang dipuji orang lain daripada atas apa yang kita lakuin itu kita menyenangkan atau memuji nama Tuhan sebetulnya. Nah, kalau yang dikatakan di ayat yang kelima, dia bilang hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan. Kata menaruh ini adalah sesuatu kata kerja yang aktif, sesuatu yang mesti kita pindahin dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, apa yang dia maksud menaruh pikiran dan perasaan? Ini yang Tuhan bilang, harus perasaan dan pikirannya Tuhan kita letakkan di dalam hati kita. Kita letakkan di dalam kehidupan kita. Sehingga rasa ego itu akan mati, ditenggelamin. Ditenggelamin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan yang sudah lebih besar bertahta di dalam hati kita. Nah, teman-teman, kalau selama kehidupan kita tidak menaruh pikiran dan perasaan Tuhan, tentunya akan lebih besar rasa ego daripada kepedulian. Nah, ini yang Tuhan lakukan, ini yang Tuhan relakan, sehingga kita bisa mengambil sesuatu dari poin yang pertama ini, dan kemudian ini mengingatkan kita. Karena apa yang menjadi kata menaruh pikiran dan perasaan? Kalau kita lihat bagaimana Yesus menanggalkan semuanya itu. Di mana ketika Yesus dituduh tanpa salah, dicaci maki, dicambuk, ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi, khususnya Petrus, menyangkal dia. Bahkan Yudas yang dia percayai itu sendiri mengecewakan dia, memanfaatkan kesempatan. Tetapi luar biasa Yesus kita, dia tidak membela dirinya, tidak mengambil kesempatan itu, kemudian dia lebih mengedepankan dia sendiri. Tetapi karena dia adalah Tuhan, menahan semua rasa itu. Yang harusnya setelah Pilatus menentukan bahwa dia mengatakan kepada orang ini, kepada Yesus sendiri, saya tidak menemukan kesalahan apapun. Seharusnya orang-orang yang ada pada saat itu bisa mengambil sebuah keputusan kalau Yesus itu tidak salah. Itu yang pertama. Dan kedua, sebenarnya Yesus juga bisa membela diri dengan salah apa sehingga saya mau disalibkan dan lain-lain. Nah, tetapi dia mencoba mempertahankan semua itu. Biarlah ini hanya kemuliaan nama Tuhan. Bahkan di akhir titik kehidupannya dia mengatakan bahwa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Nah, bagaimana perasaannya Yesus pada saat itu? Bagaimana pikirannya Yesus pada saat itu? Kita ambil saat ini, kita taruh dalam hati kita. Apakah ketika kita lagi berkendaraan, teman-teman yang sudah punya kendaraan sendiri, mobil dan motor, ketika kita disenggol sedikit, nah hati dan pikiran dan perasaan apa yang kita pakai pada saat itu? Atau mungkin kita dikecewakan, pikiran dan perasaan apa yang kita pakai di sana? Nah, jadi yang pertama bahwa kita mempertahankan rasa kepedulian dan membuang ego supaya kita bisa maksimal untuk menjadi anak-anak muda, menjadi jemaat Tuhan yang berdampak pada orang lain. Nah, yang kedua, teman-teman, adalah rendah hati versus tinggi hati. Nah, di Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan, ini selflessnya,
mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di ayat yang ke-6 sama dengan ayat yang ke-7 itu ada 4 hal yang perlu kita belajar bersama-sama. Kesetaraan dengan Allah, bahwa sebenarnya dia nggak harus datang ke dunia dan melepaskan kemahakuasaannya sebagai Tuhan, karena siapa kita sehingga Tuhan mau bela-belain datang ke dunia yang penuh dosa dan fana ini. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya lah, dia merelakan semuanya itu. Dia merelakan tahtanya. Ini dahsyat. Sehingga dia begitu merendahkan hati dan menanggalkan semua atribut kealahannya. Nah, yang kedua adalah mengosongkan dirinya. Dia harus melewati proses seperti manusia pada umumnya. Dia dikandung dari Roh Kudus dan lahir di tempat yang tidak layak, yang seharusnya dia punya segalanya. Tetapi dia melewati semua proses itu. Yang ketiga, dia mengambil rupa seorang hamba. Ini kerendahan hati yang ketiga. Seakan-akan dia tidak punya hak atas dirinya. Karena kalau kita belajar tentang seorang hamba, dia hanya melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Bayangkan, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba yang tidak punya hak atas dirinya. Sebegitunya Yesus melakukan karya terbesar dalam kehidupan kita. Lalu di pasal yang kedua ayat 6 ke-7 yang saya temukan di sana, dia juga menjadi sama dengan manusia. Wow. Dia layaknya manusia pada umumnya. Dia melakukan aktivitas seperti manusia pada umumnya. Dia makan seperti kita pada umumnya. Dia bekerja, dia belajar. Cuma satu kelemahan Yesus. Dia tidak bisa berbuat dosa. Nah, teman-teman, kalau saya bagikan ke teman-teman yang 4 hal ini, paling 2 atau 1 bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita kalau kita melihat figur Yesus memberikan contoh itu pada kita, teman-teman. Jadi jangan kita pelihara tinggi hati, keangkuhan, ya, sombongan, merasa kita punya segalanya. Apapun itu saya bisa. Tetapi kalau kita percaya sama Yesus itu bahwa Tuhan, seharusnya kita nempel sama Tuhan dan kita mau lakuin apa yang selama ini dia lakuin ke kita. Lalu yang ketiga, yaitu taat versus membangkang atau melawan atau ya tidak taat. Nah, di Filipinya pasal yang kedua ayat yang 8 sampai dengan ke-9 dia bilang begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Oh, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yesus ketika menghadapi tantangan, Yesus ketika melewati semua rintangan, ia tidak kemana-mana. Dia melewati semua proses itu sampai kepada titik akhir dengan satu tujuan saja, yaitu nyenangin hati Bapaknya. Dia gak mau neko-neko. Teman-teman mungkin berpikir, apa
Apakah kita harus seperti Yesus? Harus kita disalibkan kah? Apakah harus kita dicambuk? Apakah harus kita diludahi? Apakah harus kita dicaci maki? Menurut saya enggak harus. Karena kita punya tantangan yang berbeda-beda yang harus kita lewati dalam kehidupan kita. Tetapi yang perlu menjadi pertanyaan kita, dari sekian banyak yang Tuhan lakuin, pertanyaannya apa yang gue mau kasih sama Tuhan? Apa Tuhan? Seberapa besar apapun yang saya miliki di dunia ini, saya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Karena ada 3 hal besar yang dunia tidak bisa lakuin. Yang pertama, manusia tidak bisa menembus dosa. Yang kedua, manusia tidak bisa melepaskan kita dari kutuk. Yang ketiga, manusia tidak bisa menyelamatkan kita dari maut. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Yesus. Nah, jadi hari ini 3 hal ini mari kita lakuin dalam hidup kita. Lebih mempertahankan rasa peduli. Mungkin teman-teman, temannya teman-teman yang sedang mengharapkan teman, mungkin tidak harus mengharapkan nolongin dia secara uang. Tetapi mungkin dengan kekuatan, didoakan, diberikan semangat. Nah, itu rasa peduli kita. Kita ajak dia untuk sama-sama bertumbuh menjadi murid, menjadi anak-anak Tuhan yang benar, supaya dia mampu dan bisa melewati segala pergumulannya. Dia dibenahi, dibekali oleh firman Tuhan. Lalu yang kedua, punya gaya hidup rendah hati, bukan tinggi hati. Karena firman Tuhan, kerendahan hati mendahului kehormatan, dan tinggi hati mendahului kehancuran. Lalu yang ketiga adalah kita pertahankan ketaatan itu di dalam segala keadaan apapun kehidupan kita. Teman-teman, hari-hari ini Tuhan sedang percayakan di mana di dalam segala pekerjaan atau apapun pergumulan harian, jangan lari, lewati itu. Karena di balik itu Tuhan biasanya kasih bonus. Tuhan biasanya melakukan hal-hal yang ajaib yang kemudian kuasa Tuhan dinyatakan di dalamnya dan kita melihat Tuhan sendiri atas kejadian itu dan iman kita semakin bertumbuh dalam kebenaran. Jadi kalau teman-teman merasa Tuhan apa yang bisa saya lakuin atas semua anugerah Tuhan. Banyak hal. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita bisa melayani di Siut Taman Surya, silakan melayani dengan tulus hati, dengan ikhlas, tanpa pamrih. Sehingga dari buah itulah kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, semoga yang terakhir, ayat yang paling terakhir yang saya mau bagi ke kita, yaitu di Yohanes 3 ayat yang ke-30 versi AYT. Dia bilang begini, dia harus semakin besar, kata dia di sana itu adalah Tuhan. Tuhan harus semakin besar dan Fidel dan teman-teman dimanapun berada harus semakin kecil, bukan badannya. Bukan apa yang sedang dia miliki itu makin diperkecil, tapi kehidupannya ada banyak carang-carang yang perlu dikerat. Ada banyak hal-hal dalam kehidupan kita perlu kita buang, kita relakan sekalipun ya mungkin berharga, berat untuk ditinggalkan, berat untuk dibuang. Tapi Tuhan mau itu buang.
Sehingga ketika kita menyadari bahwa kita semakin kecil, kita semakin hari bangun hubungan sama Tuhan, kita akan semakin tiada apa-apa. Semakin kita tersyukur sama Tuhan, kita semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa. Itu kata yang terkecil yang Tuhan maksud. Nah teman-teman, harapan saya lewat firman Tuhan siang hari ini dapat memberkati, dapat mengingatkan kita kembali atas pengorbanan Yesus yang kurang lebih seminggu lalu kita udah memperingati kembali. Dan biarlah di bulan April ini kita akan renungkan bersama, kita akan belajar bersama untuk kita bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik dan mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami percaya bahwa itu tidak akan berlalu semuanya, tetapi kami tanamkan dalam hati kami belajar untuk melakukan bagaimana kami hidup dalam kepedulian, bagaimana kami hidup di dalam kerendahan hati, dan bagaimana kami terus hidup dalam ketaatan, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang maksimal. Tentunya bagaimana hidup kami nyenangin hati Tuhan, bagaimana hidup kami menjadi sebuah Alkitab yang terbuka dan mudah dibaca oleh teman-teman kami, mereka yang belum percaya kepadamu. Terima kasih, berkati juga teman-teman kami dimanapun berada. Biarlah anugerah dan cinta kasih-Mu memberkati setiap kehidupan mereka, dan mereka dapat melakukan seluruh firman-Mu menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Time zone when my mind's gone and I'm flying home and I'm stressed out and I'm tempted to get that styrofoam and go pull it up. You know what's up, you know that ain't gon' solve nothing. I mean, Lord forbid I might follow something, I'm all or nothing. Cause all I need is to hold me down like bed straps to the psych ward. It's killing me, but you still with me when I fight hard. All I need is you digging me when I'm igging you. Get with me when my car is pulled, could've dealt with me, but you fell for me, for I fell for you. To keep me on that right path and the right mat, cause you plus nothing's everything, you're my everything. And all I need is you ain't gotta question my allegiance. The way you love me, I could never leave you. I need you by my side, thick and thin, highs and lows. Don't let go. All I need is. Oke guys, semoga ibadah kita siang hari ini teman-teman diberkati, kembali diingatkan banyak hal, dan tentunya seminggu ke depan kita siap-siap melakukan atau mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, saya mengajak kita untuk doa bersama tentang bangsa kita dan komunitas kita dan setiap kita yang hadir di ibadah online ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kalau ibadah kami boleh sampai detik ini kami bisa menikmati semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur dan berdoa buat bangsa kami, di mana telah Engkau tuntun sampai hari ini di dalam perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi bencana yang sedang terjadi, tetapi Engkau berdaulat, terus Engkau menaungi, bahkan Engkau menopang, bahkan Engkau memberkati bangsa kami. Biarlah seluruh kepemimpinan yang ada di lembaga setiap pemerintahan selalu bekerja sama untuk membawa, mengarahkan, bahkan melakukan segala tugas dan tanggung jawab program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, kami juga berdoa buat di sisi Taman Surya. Terima kasih buat tempat di mana kami berkomunitas, di mana kami bisa beribadah, di mana kami bisa belajar bersama-sama untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Mari Engkau yang memberkati gembala kami di tempat ini dan seluruh koordinator yang ada di setiap kepemimpinan, bahkan semua kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada. Biarlah semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan juga Engkau yang memberkati teman-teman kami dimanapun mereka berada, di dalam segala pekerjaan mereka, dalam perkuliahan,
bahkan adik-adik yang sedang bersekolah, biar juga Tuhan yang nambahkan hikmat dan bijaksana sehingga mereka dapat memberikan dan meraih hal-hal yang terbaik. Bagaimana itu semua memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan bersyukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus memberkati saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, mari kita menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.